kalau di desa sendiri kan masyarakatnya kan masih sedikit, terus jumlah lahan yang kosong itu kan masih banyak, baik lahan pekarangan rumah maupun lahan pertanian yang mereka miliki. Nah, yang kedua itu tuh masyarakat desa memiliki hubungan erat terhadap lingkungan alamnya. Nah, kembali lagi nih, tadi kan karakteristik ekonomi masyarakat desa ini kan bergantung agraris kan. Nah, agraris itu kan sangat bergantung dengan lingkungan alamnya kan, baik dari segi musim, bagi cuaca dan lain sebagainya. Nah, untuk yang ketiga itu cuaca dan iklim berpengaruh besar bagi petani untuk menentukan musim tanam. Nah, ini masih berkaitan nih sama yang poin kedua tadi. Kalau agraris tadi itu sangat berpengaruh terhadap cuaca dan iklim, termasuk yang musim tadi nih. Kalau misalnya itu musim musim kemarau nih, cocoknya tuh ditanam apa sih? Misalnya jagung kah kalau di desa, ataukah padi kah, atau lain sebagainya yang sesuai dengan musim itu. Nah, yang ketiga itu keluarga desa merupakan satu unit sosial. Nah, maksudnya satu unit sosial di sini adalah masyarakat desa itu kan relatif lebih sedikit gitu. Nah, maka dari itu kan secara nggak langsung kan ada rasa kekeluargaan yang lebih erat gitu. Rasa sosialnya itu lebih tinggi gitu dibandingkan dengan masyarakat kota yang didominasi itu masyarakatnya itu yang udah plural gitu. Udah lebih dari satu apa ya? Satu suku lah istilah, satu daerah gitu. Yang ketiga itu jumlah penduduknya tidak begitu besar. Ya, tadi kan udah sedikit disinggung nih tadi tentang perbandingan lahan dengan penduduk yang cukup besar. Kalau di desa ini kan gimana? Ada yang on mic tadi? Oke, mungkin belum di unmute paling mungkin ya. Oke, lanjut tadi. Sampai mana tadi? Di desa jumlah penduduk. Sorry. Sorry, ada itu tetangga juga. Ada tetangga. Nah, yang selanjutnya itu di desa jumlah penduduknya tidak begitu besar. Yang selanjutnya itu struktur ekonomi lebih dominan ke agraris. Yang udah banyak disinggung tadi kalau ekonomi di desa itu tuh didominasi dengan agraris kan. Oke, untuk yang ciri-ciri selanjutnya yaitu masyarakat desa merupakan suatu paguyuban. Nah, istilah paguyuban ini kan kekeluargaan gitu. Karena jumlahnya masih sedikit, maka rasa kekeluargaannya itu masih tinggi gitu. Sehingga misalnya kalau ada yang butuh bantuan itu kan ya saling tolong menolong, nggak ada istilahnya bayar membayar gitu ya. Mungkin kalau di kota udah beda lagi mungkin ya. Nah, yang ketiga selanjutnya itu proses sosialnya berjalan dengan lambat. Nah, maksud dari proses sosialnya berjalan dengan lambat ini tuh pembangunan sosialnya berjalan dengan lambat gitu. Nah, ini tuh didasari karena masyarakat desa itu kan pendidikannya relatif lebih rendah gitu dibandingkan masyarakat di kota gitu. Maka dari itu kayak misalnya nih, sehingga kurang adanya literasi dan pemahaman tentang hal-hal yang baru, misalnya dengan teknologi, tentang dunia pendidikan, kesehatan. Nah, secara nggak langsung itu kan bisa berpengaruh terhadap pembangunan sosial di masyarakatnya itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu umumnya warga di desa berpendidikan rendah. Nah, secara umum masyarakat di desa itu kan rata-rata kan lulusannya SD, SMP, atau yang paling tinggi itu SMA atau SMK gitu lah ya. Apalagi yang perempuan yang kalau di desa itu kan dengan istilahnya tuh kalau apa sih buat sekolah tinggi-tinggi, nanti pada akhirnya juga akan kembali ke dapur ngurus rumah gitu. Menurut kalian setuju nggak sih dengan stereotip seperti itu? Yang cewek-cewek nih, kalian nih kan mau calon-calon masuk PTN nih, setuju nggak dengan istilah kalau perempuan itu di rumah aja nggak usah sekolah tinggi-tinggi? Alasannya kenapa nih? Ayo open mic, kita di sini sama-sama belajar.
Ada yang mau berpendapat nih? Banyak nih yang bilang nggak setuju nih. Gimana teman-teman nih? Ayo open mic. Nggak apa-apa nih. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, ya selanjutnya itu masyarakat sangat berpegang teguh pada tradisi atau adat nih. Nah, ini sangat banget nih kalau di desa-desa itu sangat apa ya, berpegang teguh ke tradisinya dari nenek moyang, adatnya dari nenek moyang. Mungkin kalian sendiri udah tahu lah contoh-contohnya kayak di daerahnya masing-masing pasti ada tradisinya masing-masing gitu. Sebelum kita lanjut, oke. Tiap individu punya pilihan dan menurut saya menikah mendidik anak pertama bagi anaknya. Nah, bagus banget nih. V, bagus nih pendapatnya nih. Ada yang lain? Tiap individu punya pilihan dan menurut saya menikah bukan jadi pembatas untuk melakukan yang kita mau. Ya, benar banget nih. Siapa nih? Tival. Oke. Gimana nih sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyain nggak tentang ciri-ciri dan pengertian tadi? Atau saya ngejelasinnya kecepatan nih? Kalau nggak mau open mic, bisa chat nih. Oh, aman, aman. Sebelumnya aku minta maaf ya, nggak bisa on cam, soalnya kamera laptop aku agak-agak burus. Nggak cuma agak, deng, emang burus banget. Apalagi malam. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Nanti kalau ada yang ditanyain, langsung chat aja atau open mic langsung. Nah, yang selanjutnya itu jenis-jenis desa. Nah, jenis-jenis desa itu ada 3 nih. Yang pertama itu swadaya, kedua itu swakarya, yang ketiga itu swasembada. Kita bahas satu-satu nih. Desa swadaya yaitu desa yang memiliki ciri masyarakat yang terikat, yang masih terikat pada tradisi dan memiliki lembaga sosial sederhana. Nah, di masyarakat di desa swadaya ini tuh apa ya, sulit atau jarang untuk melakukan interaksi dengan masyarakat luar. Bisa dibilang tuh masyarakat desa ini tuh terisolir gitu, baik dari masyarakatnya itu sendiri yang kurang membuka terhadap adanya orang dari luar, ataupun orang dari luar itu sulit untuk akses ke masyarakat itu. Nah, contohnya tuh mungkin kalau kalian sering pernah dengar tuh masyarakat Baduy yang ada di mana itu? Saya kurang kurang jelas juga itu. Terus masyarakat-masyarakat yang di pedalaman itu bisa masuk ke swadaya gitu. Nah, yang selanjutnya itu desa swakarya, yaitu desa yang telah berkembang, lebih maju ditandai dengan ciri seperti adat istiadat yang berkembang, yang lebih maju, adanya pengaruh dari luar desa, dan diverifikasi mata pencarian masyarakat. Nah, di desa swakarya ini tuh masyarakatnya tuh lebih apa ya? Lebih maju gitu, lebih modern gitu. Udah bisa berinteraksi dengan masyarakat luar baik dari segi ekonomi, sosial dan budayanya. Tetapi belum terlalu intensif. Jadi tapi intinya tuh lebih maju dari masyarakat di desa swadaya tadi. Itu. Nah, yang selanjutnya itu desa swasembada. Nah, desa swasembada yaitu desa yang telah maju, yang sangat sedikit berpengaruh adat istiadat terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, yang ketiga ini desa swasembada itu masyarakatnya tuh udah apa ya? Udah lebih maju itu, lebih modern gitu. Udah bisa menerima atau sudah sering melakukan interaksi dengan dunia luar atau masyarakat luar, baik dari untuk segi ekonomi, terus sosial dan budayanya, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat desa swasembada itu lebih apa ya, lebih maju dibandingkan dua desa di masyarakat sebelumnya gitu. Nah, biasanya tuh masyarakat desa swasembada ini tuh di daerah mungkin tuh di ibu kota kecamatan atau lain sebagainya ya, gitu. Nah, lanjut. Nah, nih, jenis-jenis desa berdasarkan mata pencaharian penduduknya. Yang pertama itu desa pertanian, yaitu desa yang sebagian besar masyarakatnya tuh bermata pencaharian pertanian. Jelas, karena namanya desa pertanian gitu.
penduduknya ya petani gitu. Nah, yang kedua itu tuh desa nelayan, yaitu desa yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian nelayan. Ya, ini pasti tuh dominasi di masyarakat yang tinggal di pesisir lah ya, nggak mungkin di daerah pegunungan jadi nelayan gitu. Oke, yang selanjutnya itu desa industri, yaitu desa yang sebagian masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pekerja di bidang industri. Nah, industri di sini tuh bisa industri, contohnya tuh kayak oleh-oleh khas daerahnya. Misalnya kalau saya kan dari Lampung gitu. Nah, ada nih satu daerahnya tuh masyarakatnya tuh apa ya, memproduksi oleh-oleh khas daerah tersebut. Misalnya kalau di Lampung itu kan oleh-oleh khasnya kan misalnya keripik pisang gitu. Nah, itu tuh ada sih satu daerah itu masyarakatnya tuh yang memproduksi itu ataupun kain tapis. Kalau kain tapis itu kain khas daerah Lampung gitu loh. Kalau mungkin kalau di Jawa kain batik gitu. Kalau di Lampung itu namanya kain tapis gitu. Nah, satu daerah itu tuh yang memproduksi itu masyarakatnya tuh untuk perekonomian mereka gitu. Bisa dipahami ya? Atau ada yang tanyakan? Atau ada yang ngasih contoh? Oke, ditunggu ya contohnya. Oke, paham. Kalau ada yang mau ngasih contoh, nambahin contoh nggak apa-apa nih. Di chat aja, biarin sama-sama belajar gitu. Oke, yang selanjutnya. Nah, selanjutnya itu unsur-unsur unsur-unsur desa. Unsur-unsur desa yang pertama yaitu unsur daerah dan wilayah yang meliputi batas wilayah, luas, keadaan lahan, jenis tanah, serta pemanfaatannya. Nah, ini unsurnya tuh ya desa banget gitu, yang daerahnya masih luas, terus keadaan lahan. Nah, keadaan lahan, jenis tanah, dan pemanfaatannya ini kan berkaitan erat dengan apa ya, ekonominya dari masyarakat itu, karena masyarakat desa ini kan berapa ya, bersandar di daerah agraris. Nah, agraris itu kan sangat bergantung banget dengan alam, apalagi tanah gitu, untuk bercocok tanam mereka untuk bertahan hidup gitu. Nah, yang kedua itu unsur penduduk, meliputi tingkat kelahiran, kematian, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian. Nah, yang ketiga itu unsur tata kehidupan, meliputi pola tata pergaulan, ikatan pergaulan, adat istiadat, dan norma yang berlaku di daerah tersebut. Gitu. Ya, mungkin ini bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Cukup bisa dipahami. Nah, nih, yang selanjutnya itu pola persebaran desa. Nah, pola persebaran desa ini ada 4 nih. Yang pertama itu bentuk desa linier, kedua bentuk mengikuti garis pantai, ketiga itu mengikuti bentuk desa terpusat, yang keempat itu bentuk desa mengelilingi fasilitas umum. Nah, yang pertama, bentuk desa linier. Nah, maksud dari bentuk desa linier itu tuh pola permukimannya itu lurus atau sejajar gitu. Nah, biasanya itu di pinggir jalan ataupun di mana itu? Di apa sih itu? Di pinggir sungai-sungai. Di pinggir-pinggir sungai kan ada kan daerah Indonesia yang perumahannya itu di pinggiran sungai gitu. Tapi sungainya itu sungai yang untuk transportasi gitu ya. Bukan sungai yang warna hitam dan sebagainya itu ya. Di daerah mana sih, di Kalimantan apa mana nih? Kalau ada yang tahu bisa dicat itu. Iya, maksudnya di situ tuh tujuannya tuh untuk mempermudah akses mobilitas gitu. Misalnya di pinggir jalan gitu. Nah, mempermudah untuk melakukan akses mobilitas, baik melakukan perekonomian dan sebagainya. Begitu pula di pinggir sungai. Sungainya tadi kan untuk transportasi gitu, jalur transportasi. Nah, itu kan uh, untuk mencari perekonomian tuh, untuk meningkatkan perekonomian gitu. Jadi tujuannya dari apa namanya, bentuk desa linear ini tuh untuk mempermudah masyarakatnya itu tadi. Nah, yang kedua itu bentuk mengikuti garis pantai. Nah, biasanya kan ini kan kalau di misalnya liburan ke pantai nih, biasanya kan di pinggir-pinggir pantai itu banyak sih perumahan-perumahan masyarakat yang sejajar, lurus gitu.
ya sambil ngejualin aneka khas yang dari pantai nih ya. Itu juga masuk dari contoh ke desa industri tadi yang mengelola yang masyarakatnya itu membuat industri yang kemudian dijual kembali gitu, hasil industri yang dijual kembali. Nah, yang selanjutnya itu bentuk desa terpusat. Maksudnya tuh terpusat itu contohnya tuh kayak di daerah pegunungan gitu. Nah, di daerah pegunungan itu kan relatifnya tuh kan berlereng-lereng atau miring gitu tanahnya. Nah, ketika ada yang datar gitu kan hanya sedikit gitu. Maka dari itu permukimannya kan terpusat gitu, terpusat di sini yang misalnya rata gitu. Kemudian ada lagi di daerah sana nih yang rata, ngumpul lagi di daerah sana lagi, ngumpul lagi. Contoh lainnya tuh di daerah lahan kapur gitu. Nah, misalnya kan lahan kapur itu kan kalau untuk tanaman atau untuk bidang pertanian itu kan kurang subur gitu. Maka dari itu kan pasti kan ada bagian yang istilahnya subur gitu. Maka dari itu di situ ada pertanian, ada permukiman. Terus misal di daerah sana nih ada yang subur lagi nih, pasti ada masyarakat yang bermukim di sana. Terus dan begitu seterusnya. Nah, yang keempat itu bentuk desa mengelilingi fasilitas tertentu. Nah, fasilitas ini tuh bisa berupa waduk atau sumber mata air atau pusat-pusat pusat-pusat pemerintahan desa dan sebagainya yang mengerumpul gitu. Gitu. Gimana teman-teman, bisa dipahami atau ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut nih. Kalau enggak mau gimana nih? Sebelum dilanjut nih. Atau ada yang ditanyakan dari penjelasan saya tadi? Di chat aja nggak apa-apa. Bisa dipahami, paham Kak? Oke, oke, oke. Nah, dilanjut aja dulu ya. Nah, yang selanjutnya itu kota. Nah, kota ini akan dijelaskan oleh Kak Nova. Ayo Kak Nova, ini untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Nova. Halo, selamat malam semuanya. Suara aku masuk nggak ya? Masuk, Terus Kak. maaf kalau ada background lagu dangdut karena ada tetangga lagi hajatan. Oke, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Lanjut ya. Ke slide selanjutnya. Nah, kan tadi udah nih dijelasin tentang desa, baik ciri-cirinya, pola persebarannya, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke wilayah kota. Nah, kota sendiri menurut Bintanto itu adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi yang diwarnai dengan strata sosial ekonomi heterogen serta coraknya lebih materialistis dibandingkan dengan daerah di belakangnya. Jadi yang perlu digarisbawahi itu ada kepadatan penduduk tinggi dan strata sosial ekonomi heterogen. Kan kalau di kota itu kebanyakan pusat-pusat perekonomian dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ya. Jadi otomatis penduduk yang di situ juga banyak dan kepadatannya tinggi, dan mata pencarian di kota itu kan nggak seragam kayak di desa yang didominasi oleh agraris. Jadinya strata sosial ekonomi masyarakat di perkotaan juga beragam. Terus yang kedua itu kawasan perkotaan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan pendistribusian pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Intinya kawasan perkotaan itu adalah wilayah yang kegiatan utamanya bukan pertanian, dan fungsi kawasannya itu ditujukan untuk pemukiman perkotaan dan kegiatan ekonomi dan jasa. Nah, yang ketiga, kota sebagai pusat pelayanan kegiatan produksi, distribusi, dan jasa-jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Jadi intinya kota itu tuh wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, strata sosial ekonomi yang beragam, dan pusat pertumbuhan ekonomi, kegiatan ekonomi, jasa, dengan
mata pencarian utama penduduk itu bukan pertanian. Lanjut. Nah, ini ada ciri-ciri kota. Yang pertama, ciri sosial. Pertama, adanya keanekaragaman penduduk. Tadi udah dijelasin ya. Jadi kan kota itu mata pencarian penduduknya itu beragam. Dan biasanya penduduk di kota itu tuh jarang yang emang penduduk asli dari situ. Kebanyakan kan merupakan penduduk migran atau dari daerah lain. Jadinya tuh penduduknya lebih beragam. Terus penduduk bersifat individualisme. Kan kelihatan ya kalau misalnya di desa itu tuh rasa gotong royong, kekerabatan itu masih tinggi. Kan kalau di kota tuh kayak gua lu gitu ibaratnya. Terus yang ketiga, hubungan sosial bersifat patembayan. Yang keempat, adanya pemisahan keruangan yang dapat membentuk kompleks-kompleks tertentu. 5, norma agama tidak ketat. 6, pandangan hidup masyarakat kota lebih rasional. 7, kesenjangan sosial sangat mencolok. Kan kalau kota rata-rata pendidikan penduduknya udah tinggi dan tadi mata pencariannya kan beragam, otomatis keberagaman ini kadang tuh membentuk suatu strata sosial. Nah, strata sosial ini yang mengakibatkan adanya kesenjangan sosial. Kayak yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kayak kelihatan banget ada wilayah slum area di kota, ada juga wilayah real estate gitu. Lanjut. Yang kedua, ciri fisiknya. Ciri fisik itu sesuatu yang bisa kita lihat. Kalau misalnya ke suatu wilayah, oh ini mah perkotaan, oh ini kota. Nah, yang pertama itu tersedianya sarana perekonomian, yaitu pasar, supermarket. Kan dia tuh pusat pertumbuhan ekonomi sama kegiatan ekonomi kan, jadi nggak mungkin dia tuh nggak ada pusat-pusat perekonomian. Pasti pasar dan supermarket itu tuh banyak, apalagi kayak Alfamart, Indomart, itu pasti udah banyak banget. Terus tempat parkir yang memadai, karena kan rata-rata untuk penduduk di kota itu memiliki mobilitas yang tinggi, perpindahan penduduk yang tinggi. Oleh karena itu, pasti tempat parkir untuk kendaraannya juga pasti banyak. 3, tersedianya tempat rekreasi dan olahraga. Ini tuh kayak taman-taman kota atau kayak mall gitu juga bisa. Terus banyaknya gedung-gedung tinggi. Nah, jadi gedung-gedung tinggi ini tuh dia berarti gedung yang pembangunannya itu vertikal, karena pembangunan gedung-gedung tinggi ini bisa jadi karena di kota sendiri lahannya itu tuh terbatas karena banyaknya jumlah penduduk tadi. Nah, karena lahannya terbatas, diakalinnya dengan membangun gedung yang lebih tinggi supaya kebutuhan uang untuk berkegiatan atau perekonomian itu tuh masih tercukupi. Terus 5, terdapat pusat-pusat pemerintahan. Karena misalnya nih, walaupun di desa kayak kalau di Jogja misal Kulon Progo kan itu kayak kelihatannya desa banget kan, tapi kalau misalnya kalian ke ibu kota kecamatannya, itu juga tuh di RPJM rencana tata ruangnya itu tuh masuknya ke perkotaan. Lanjut. Klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduknya. Pertama, kota kecil itu 20.000 sampai 50.000 jiwa. Ini tuh biasanya kalian bisa ditemuin di kondisi-kondisi geografis ekstrim. Misalnya kayak pegunungan kayak di Jayawijaya, atau misalnya Eropa Utara yang suhunya sangat dingin, itu juga bisa. Terus 2, kota sedang 50.000 sampai 100.000 jiwa. 3, kota besar 100.000 sampai 1 juta jiwa. Ini tuh misalnya di kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta itu tuh jumlah penduduknya sekitar 400 ribuan. Yang keempat, itu metropolitan, jumlah penduduknya 1 juta sampai 5 juta. Ini tuh misalnya kota Surabaya. Kota Surabaya itu penduduknya sekitar 4 juta. Yang kelima, megapolitan, jumlah penduduknya 5 juta jiwa. Kalian pasti tahu lah ya, kalau megapolitan itu contohnya di Indonesia, Jakarta. Terus kalau di dunia kayak Tokyo, terus New York juga.
selanjutnya. Klasifikasi kota berdasarkan fungsi atau sejarah. Pertama, kota sebagai pusat kebudayaan. Kedua, kota sebagai pusat industri. 3, kota sebagai pusat perdagangan. 4, kota sebagai pusat pemerintahan. 5, kota sebagai pusat rekreasi dan kesehatan. Yang pertama, misalnya kota sebagai pusat kebudayaan itu bisa terlihat jelas di Kota Tua Jakarta. Itu tuh dia kan sebuah kota, tapi bangunan-bangunan sendirinya itu tuh udah ngandung unsur sejarah. Terus yang kedua itu kota sebagai pusat industri. Bisa kalian lihat di banyak wilayah-wilayah di wilayah Cikarang atau Karawang, itu juga banyak pusat-pusat perindustrian. Ketiga, kota sebagai pusat perdagangan. Ini tuh pasti hampir di semua kota kayak gini. 4, kota sebagai pusat pemerintahan. Juga iya, karena biasanya wilayah-wilayah perkotaan itu merupakan ibu kota kecamatan atau kabupaten atau provinsi. 5, kota sebagai pusat rekreasi dan kesehatan. Ini kan biasanya kalian bisa nemu mall, bisa nemu kayak kalau di Bogor itu Jungleland atau kalau The Jungle gitu. Terus atau rumah sakit besar, rumah sakit umum daerah itu kan di perkotaan. Lanjut. Klasifikasi kota berdasarkan tingkat pengembangan kota. Pertama, tahap eopolis. 2, tahap polis. 3, tahap metropolis. 4, tahap megapolis. 5, tahap tiranopolis. 6, tahap nekropolis. Nah, tahap eopolis ini tahapan perkembangan desa yang sudah teratur menuju arah kehidupan kota. Jadi desanya itu tuh udah punya sistem yang memadai, terus misalnya penduduknya juga udah termasuk pendidikannya lumayan, tingkat edukasinya juga tinggi. 2, tahap polis. Itu tuh sebagai kota yang sebagian kegiatan penduduknya masih bersifat agraris. Jadi pada kota ini tuh awalnya rata-rata jadi petani nih, banyak banget lahan pertanian. Tapi karena adanya perkembangan ekonomi, mungkin karena keluar masuk distribusi barang yang ngedorong kegiatan ekonomi di wilayah situ, jadi lama-kelamaan muncul kayak koperasi, pusat-pusat perekonomian, pasar, minimarket, gitu. Terus ketiga, tahap metropolis, kota yang kehidupannya sudah mengarah ke industri. Oh iya, jadi sebelumnya kan tahap perkembangan wilayah sendiri itu tuh kan primer, sekunder, tersier. Nah, perkembangan wilayah primer itu basisnya masih agraris. Terus kalau sekunder itu basisnya industri. Kalau tersier itu basisnya jasa. Nah, ini kota yang kehidupannya sudah mengarah industri, berarti dia tuh lagi di tahap perkembangan wilayah yang sekunder. Kayak tadi kota-kota di Karawang, tahap megapolis itu wilayah perkotaan yang terdiri atas beberapa kota metropolis. Ini kalian bisa lihat contohnya di Jakarta. 6, tahap Trianopolis, kota yang ditandai dengan kekacauan dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Biasanya kota yang kriminalitasnya tinggi ini tuh over capacity untuk menampung penduduk yang ada. Jadi tuh bisa jadi karena tingginya arus urbanisasi atau arus migrasi dari wilayah lain yang masuk ke kota itu, lama-kelamaan jumlah penduduknya itu lagi tambah banyak. Jadi pemerintah setempat atau pemegang kekuasaan setempat itu tuh udah nggak bisa lagi buat ngedisiplinin penduduk-penduduknya. Otomatis regulasinya tuh jadi rendah dan tingkat kriminalitas meningkat. Juga biasanya yang kriminalitas tinggi ini banyak penduduk-penduduk yang miskin. Jadi dia tuh nggak punya pilihan buat mencuri atau merampok dan lain sebagainya. Terus tahap nekropolis, suatu kota yang mulai mengalami keruntuhan. Kan
tadi udah kriminalitas tinggi, terus mungkin kriminalitas ini tuh udah nggak bisa dibendung lagi, udah benar-benar nyampe di tahap yang masyarakat ricuh satu sama lain dan membuat kota tersebut, wilayah tersebut jadi hancur. Selanjutnya. Terus ini ada teori struktur kota. Yang pertama itu ada teori konsentris. Teori konsentris ini dicetuskan oleh Ernest Burgess. Menurut teori ini, kota berkembang ke segala arah, merata, dan bentuknya melingkar. Berdasarkan teori konsentris, wilayah kota dibagi menjadi 5, yaitu CBD, zona peralihan, zona perumahan para pekerja, zona pemukiman yang lebih baik, dan zona para pengelaju. Jadi, kalau teori ini tuh ke segala arah tuh sama. Misalnya pertama CBD, ya udah melingkar CBD, terus habis itu peralihan, melingkar benar-benar peralihan, terus 3 zona perumahan pekerja melingkar gitu. Nah, jadi yang pertama CBD itu pusat kegiatan di mana segala aktivitas itu tuh berpusat di situ. Kayak misalnya pusat-pusat pemerintahan atau pusat pembelanjaan yang besar itu tuh ada di situ. Kedua, zona peralihan. Ini tuh biasanya ada industri-industri di zona peralihan ini. Terus 3, zona perumahan para pekerja. Jadi pekerja-pekerja yang kerja di zona peralihan atau CBD ini tinggal rata-rata di zona ketiga, karena kalau misalnya dia tinggal di zona keempat, itu tuh jaraknya bakalan semakin jauh. Yang mana kalau misalnya dia kan rata-rata ekonominya sedang atau rendah. Nah, berarti kan mengeluarkan kos yang lebih tinggi. Nah, keempat itu zona pemukiman yang lebih baik. Ini tuh yang tingkat-tingkat ekonomi penduduknya itu lebih baik. Terus 5, zona para pengelaju. Terus teori struktur kota selanjutnya itu ada teori sektoral, dikemukakan oleh Hammerhoit. Nah, jadi teori sektoral ini itu perkembangan dari Teori sektoral ini perkembangan dari teori konsentris. Jadi itu pas teori konsentris mulai dikeluarkan, itu tuh banyak ahli-ahli yang ngomong kalau perkembangan kota tuh nggak semulus itu, nggak benar-benar bulat, enggak. Jadi muncullah teori sektoral. Nah, teori sektoral ini berkesimpulan bahwa proses pertumbuhan kota lebih ditentukan oleh sektor-sektor daripada sistem melingkar. Yang zona pertama ini tuh tetap di tengah ya, dia itu CBD. Zona kedua ini dia memanjang, itu daerah grosir atau manufaktur. Zona ketiga itu pemukiman kelas rendah. Zona keempat pemukiman kelas menengah, dan zona 5 pemukiman kelas atas. Selanjutnya. Terus abis teori sektoral, muncul lagi nih teori baru, yaitu teori inti ganda yang dikemukakan oleh Harris dan Ullman. Jadi menurut teori ini, pertumbuhan kota berawal dari pusat pertumbuhan, kemudian menjadi bentuk kompleks karena muncul inti-inti baru sebagai kutub pertumbuhan, seperti perguruan tinggi, kompleks industri, dan terminal bus. Dalam teori ini tidak ada urutan-urutan yang teratur dari zona-zona kota seperti halnya pada teori konsentris dan sektoral. Jadi misalnya ada suatu kota nih, nah di kota ini tuh muncul suatu perguruan tinggi. Misalnya aku ambil contoh di Jogja. Kan pusat pertumbuhan Jogja tuh awalnya kota Yogyakarta. Terus muncul nih UGM sama UNY. UGM sama UNY kan di Sleman tuh. Nah, di Sleman tuh tadinya pertanian kan. Nah, karena ada si perguruan tinggi nih, di mana pasti banyak banget kan siswa-siswanya
dan penduduknya juga pasti bakalan meningkat. Nah, dari pertumbuhan penduduk yang meningkat ini, maka muncul pusat-pusat pertumbuhan baru, kayak pusat perdagangan baru, pusat-pusat jasa baru, karena kan nggak mungkin di situ penduduknya banyak, terus harus jauh-jauh ke kota Yogyakarta. Kan berarti mendingan bikin pusat ekonomi baru. Gitu. Di sini bisa dilihat pembagian zonanya, ada zona 1 CBD, zona 2 daerah grosir dan manufaktur, zona 3 pemukiman kelas rendah, zona 4 kelas menengah, zona 5 kelas tinggi, 6 manufaktur berat, 7 di luar PDK atau di luar daerah pusat kegiatan, 8 pemukiman suburban, 9 daerah industri suburban. Jadi daerah suburban ini tuh daerah subperkotaan. Jadi dia tuh nggak ada di pusat kota, tapi biasanya ada di pinggir-pinggir kota. Lanjut. Terus yang kedua ada interaksi keruangan desa dan kota. Jadi tuh kan tadi udah dijelasin kan ciri-ciri kota sama desa. Nah, dari situ kan kelihatan kalau desa dan kota itu punya karakteristik dan ciri-ciri yang berbeda. Nah, perbedaan antara kedua wilayah ini menimbulkan interaksi keruangan. Nah, interaksi keruangan yang ditimbulkan tuh apa aja sih? Jadi pertama ada regional komplementari atau adanya wilayah yang saling melengkapi. Jadi misalnya nih, wilayah Jogja tuh pengen tomat, dia tuh butuh tomat, tapi wilayahnya itu nggak menyediakan tomat. Otomatis kan dia harus ngecari wilayah lain kan yang surplus tomat. Nah, muncullah si Solo ini. Si Solo punya tomat. Jadi si Jogja dapat tomat dari si Solo. Nah, si Solo misalnya butuh kerajinan gerabah. Nah, si Jogja ini menyediain kerajinan gerabah. Jadinya itu wilayah satu sama yang lain itu saling menyediakan. Mana yang surplus menyediakan ke yang defisit. Gitu. Terus yang kedua, intervening opportunity atau adanya kesempatan berinvestasi. Ini itu mirip sama yang pertama, regional komplementari, tapi di intervening opportunity ini udah menyertakan faktor biaya jarak dan waktu. Misalnya kayak Jakarta nih, Jakarta tuh penduduknya butuh ubi. Nah, ubi ini tuh yang nyediain Tasik nih awalnya. Terus kan Jakarta Tasik jauh kan. Nah, terus muncullah nih wilayah si Bogor yang menyediakan juga ubi. Nah, kan dengan mempertimbangkan biaya, jarak, dan waktu Jakarta Bogor yang lebih singkat dan lebih murah, maka si Jakarta ini bakalan milih si ubi Cilembu Bogor. Gitu. Terus yang ketiga itu ada spatial transfer ability, adanya kemudahan pindah dalam ruang. Ini itu berhubungan sama faktor aksesibilitas. Nah, aksesibilitas di sini itu nggak melulu tentang jalan. Tapi kan selain jalan ada juga aksesibilitas berupa rute laut, rute udara, dan lain-lain. Jadi, suatu hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antar dua wilayah atau lebih dapat menimbulkan gejala, kenampakan, maupun permasalahan baru. Interaksi wilayah dapat terjadi antara desa dengan desa, kota dengan desa, bisa kota dengan kota juga, dan sebagainya. Nah, di proses timbal balik ini, proses interaksi ini ada pergerakan manusia, perpindahan arus informasi, dan pergerakan materi. Jadi pergerakan manusia ini tuh biasanya kan berupa mobilitas penduduk. Biasanya tuh mobilitas penduduk bisa berupa migrasi yang tahunan, recent, dan lain-lain. Bisa juga cuma berupa mobilitas singkat kayak migrasi ulang alik gitu. Karena
Misal kalian orang Bogor tapi mau kerja di Jakarta, otomatis kan kalian melakukan migrasi ulang-alik dan di situ tuh terjadi spatial transferability. Terus ada juga perpindahan arus informasi. Nah, arus informasi ini tuh kan nggak mungkin informasi itu jalan sendiri kayak kalian ngelihat kata-kata terbang di udara, kan nggak mungkin. Jadi pasti ada yang ngebawanya. Nah, yang ngebawanya ini tuh bisa berupa manusia atau karena sekarang udah canggih bisa juga berupa chat, WhatsApp, Twitter, atau dan lain-lain. Terus 3, pergerakan materi atau benda yang dinamakan transportasi. Nah, ya jadi ini tuh berkaitan banget sama sistem transportasi dan aksesibilitas yang ada. Jadi biasanya berupa perpindahan barang kalau materi atau benda itu. Misalnya tadi kayak distribusi hasil pertanian, distribusi hasil industri, atau distribusi lainnya. Lanjut, Kak. Ayo silahkan, Dayat. Aku kembalikan ke kamu lagi. Oke, terima kasih Nova. Untuk selanjutnya, teori interaksi desa dan kota. Nah, teori interaksi desa dan kota itu ada yang pertama itu gravitasi, kedua itu teori breaking point theory atau teori titik henti. Nah, yang pertama itu teori gravitasi. Nah, maksud dari teori gravitasi ini tuh interaksi antara desa dan kota itu tuh dipengaruhi oleh jumlah penduduk, terus wilayah, maksudnya wilayah di sini tuh bisa jarak, bisa keterjangkauan, maksudnya itu mudah atau akses mudah atau sulitnya akses untuk masuk ke wilayah tersebut. Misalnya seperti ini, dari kota A mau ke desa B nih. Nah, itu tuh untuk menjual sebuah produk nih. Nah, ketika jumlah penduduknya itu sedikit, maka itu kan ada rasa malah menimbulkan rugi gitu. Begitu juga ketika masih jauh atau sulitnya akses dan seterusnya lah. Nah, yang selanjutnya itu breaking point theory. Nah, teori ini memperkirakan garis batas sebuah lokasi memisahkan wilayah perdagangan yang berada ukurannya dan memperkirakan penempatan suatu lokasi industri atau penempatan tempat pelayanan sosial antara dua wilayah tersebut dan mudah untuk diakses dari dari kota ataupun dari desa seperti itu. Mungkin udah selesai ya? Iya, udah selesai. Untuk teman-teman yang ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Atau ada yang ingin menambahkan, boleh banget nih. Yoi, atau misalnya kalian temu soal yang berhubungan sama desa kota mau ditanyain di sini juga nggak apa-apa. Yeah. Feel free to ask. Boleh banget nih guys, yang belum paham boleh banget langsung omik aja tuh di chat box. Ayo tanya aja nggak apa-apa, apapun yang kalian bingung atau misalnya butuh contoh yang lain dari tadi materi yang udah dijelasin sama aku dan Dayat, silahkan guys. Boleh banget nih. Tuh ada nanya tuh di chat. Contoh megapolitan. Mungkin aku mau ngasih contoh dikit ya. Itu kan ada kayak Jabodetabek. Nah, Jabodetabek itu kan gabungan dari Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi kan kalau nggak salah. Nah, itu kan kumpulan dari kota-kota besar kan itu menjadi sebuah kota yang besar gitu. Gitu. Jadi itu kumpulan kota-kota menjadi kawasan perkotaan gitu. Iya, Kalau Jabodetabek tadi itu maksudnya ke KSN perkotaan Jabodetabek. Itu ada yang nanya lagi ya, bagian desa linear maksudnya apa? Maksudnya
bagian desa linier itu desa yang permukimannya sejajar gitu, lurus gitu. Misalnya di daerah, misalnya tuh ini tuh permukiman di pinggir jalan gitu, yang lurus ataupun di pinggir sungai. Nah, sungainya itu sungai yang untuk jalur transportasi. Misalnya di daerah Kalimantan ataupun daerah mana itulah yang memiliki sungai-sungai besar yang digunakan untuk transportasi, yang itu kan permukimannya kan lurus terus ya kan, nggak mungkin kan berpisah-pisah gitu gitu. Bisa dipahami? Mau nambahin ya? Oke, oke. Iya benar banget. Jadi desa linear itu desa yang memanjang sejajar dengan objek tertentu. Objek tertentu di sini itu ya objeknya yang memanjang juga, kayak tadi udah disebutin Dayat juga, jalan sama sungai. Jadi misalnya nih kalian iseng-iseng ke Google Maps, itu kan nanti ada kayak kenampakan dari atas gitu. Nah, kalian kalau misalnya ngelihat ada rumah-rumah yang memanjang gitu ngikutin jalan, nah itu tuh namanya desa linear. Rumah-rumahnya tuh yang dikelilingi sama hutan-hutan, tapi dia tuh memanjang ngikutin jalan, itu desa linear. Pola keruangan berdasarkan Bintarto. Jadi Bintarto itu tuh yang kasih teori ya, yang mencetuskan teori itu. Sebentar. Jadi tadi apa sih pertanyaannya? Oh, udah paham. Ya, jadi kalau menurut Bintarto tuh yang mencetuskan kalau pola keruangannya sendiri itu kan Bintarto mencetuskan tentang perkotaan. Yang intinya tuh wilayah perkotaan itu kepadatan penduduk tinggi, strata sosial heterogen, dan coraknya materialistis dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Ada lagi tidak guys yang ingin bertanya? Gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyain lagi nggak? Atau ada yang ingin ngasih contoh lagi tadi dari pertanyaan teman-temannya tadi? Boleh banget nih. Belajar bareng-bareng. Iya, benar banget. Oh ya, mau nambahin juga. Jadi tadi sempat dibahas tapi belum dibahas banget. Interaksi desa kota yang paling banyak terjadi khususnya di Indonesia dan kota-kota besar itu urbanisasi. Jadi urbanisasi itu perpindahan penduduk dari wilayah desa ke perkotaan. Nah, urbanisasi sendiri ini tuh punya dampak nggak cuma di perkotaannya, yang tempat tujuan penduduk juga berdampak di wilayah pedesaannya. Kalau misalnya di wilayah pedesaannya, misalnya nih kan rata-rata yang melakukan perpindahan penduduk itu penduduk usia produktif. Otomatis di pedesaannya itu kekurangan penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja. Jadi misalnya jadi penduduk di desa itu didominasi oleh lansia atau malah anak-anak. Bisa jadi gara-gara itu perekonomian di desa itu nggak bisa berkembang. Tapi beda lagi kalau misalnya dia ngelakuin urbanisasi, tapi dia beberapa tahun lagi balik tuh ke desanya buat ngebangun desanya. Terus kalau misalnya dampak urbanisasi buat perkotaan sendiri, yang pastinya nambah penduduk. Terus kalau misalnya yang masuk ini penduduk pendidikan rendah dan ekonomi rendah, bisa nyebabin pusat-pusat kawasan perkumuhan baru. Kan perkumuhan ini rata-rata misalnya di Jakarta itu berkembang di sempadan sungai. Dan kan nimbulin masalah kompleks juga, udah persediaan lahan makin berkurang, terus pencemaran juga, karena rata-rata kan kalau penduduk bantaran sungai yang miskin langsung buang limbahnya gitu aja di sungai. Tuh. Udah.
Di sini aku juga mau nambahin yang dampak negatif interaksi kota dan desa tadi bagi desa ya. Nah, itu kan secara nggak langsung ketika terjadi interaksi kan masuklah apa ya budaya-budaya baru dari luar. Nah, secara nggak langsung itu kan akan tradisi dan budaya asli dari masyarakat itu sendiri yang sudah diwariskan turun temurun dari nenek moyangnya seperti itu. Bentar. Ini setauku pola ruangan. Oh, iya. Maaf, aku ngekoreksi. Ya, maaf, itu aku salah. Itu aku malah nyebutin definisi kota menurut Bintarto. Kalau misalnya pola ruangan menurut Bintarto, itu pola keruangan di desa atau kota, atau bisa disebut sebagai zonasi bagi jadi 6. Yang pertama city, suburban, urban fringe, urban fringe, rural, sama suburban. Kalau city itu tuh CBD atau pusat kota. Suburban itu subdaerah perkotaan yang wilayahnya dekat dengan pusat inti kota. Terus yang ketiga itu urban fringe, jalur tepi wilayah perkotaan paling luar. Itu tuh wilayah-wilayah yang punya sifat-sifat mirip perkotaan kecuali inti kota. Yang keempat, rural urban fringe. Itu wilayah yang terletak di antara perbatasan kota dan desa. Jadi penggunaan lahannya itu ada yang berupa lahan pertanian, ada juga lahan non-pertanian. Jadi campur gitu. Masih ada petani, tapi pusat-pusat perindustrian atau perekonomiannya juga udah berkembang ke arah perekonomian kota. Terus yang kelima, desa itu wilayah penduduknya bermata pencarian seputar pertanian. Yang keenam, zone suburban fringe, urban fringe, dan rural fringe merupakan wilayah yang memiliki suasana kehidupan modern, sehingga dapat disebut perkotaan. Jalur-jalur yang digambarkan tersebut merupakan gambaran yang ideal. Dalam kenyataannya, jalur tersebut tidak selalu konsentris. Itu koreksi dari aku, maaf. Oh iya, terus makasih juga koreksinya.